Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Syam dari kelas 12 TKJ SMK Hidayatul Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang VLAN. Pengertian VLAN atau Local Area Network secara umum adalah segmentasi jaringan switch yang dibuat secara virtual. Sekelompok perangkat seperti PC dalam VLAN ID yang sama dapat berkomunikasi seolah-olah setiap PC terhubung ke kabel yang sama. Kelebihan VLAN adalah kemampuan membuat koneksi logis, bukan koneksi fisik, sehingga PC tertentu dapat bergerak bebas asal di dalam VLAN ID yang sama. Pada jaringan LAN biasa yang menggunakan switch standar, di mana fitur switch ini akan meneruskan trafik dari satu port ke semua port yang lain ketika ada trafik dengan broadcast domain yang sama melewati port tersebut. Contoh, sebuah LAN disetting dengan network 192.168.1.0/24, maka dengan menggunakan perangkat di switch standar, jika akan membroadcast domain 192.168.1.255 ke seluruh port switch. Manfaat VLAN. VLAN mampu mengurangi jumlah data yang dikirim ke tujuan yang tidak perlu. Setiap kali komputer berpindah tempat, biasanya komputer tersebut harus diatur ulang agar mampu berkomunikasi dengan jaringan di mana komputer itu berbeda. Ketika beban jaringan LAN cukup besar, maka beban broadcast domain juga semakin besar. Efeknya adalah kemampuan respon jaringan semakin menurun karena trafik broadcast menjadi beban keseluruhan jaringan Anda. Contoh, ketika Anda mendefinisikan IP address jaringan 192.168.1.0/24 dengan prefix 24, di mana artinya broadcast domain ini harus menghandle 254 client device. Dalam beberapa kasus, jika 254 client ini berjalan bersamaan serentak, trafik masih lancar. Namun ada juga yang mulai lambat. Memahami port range. Ada dua jenis port range yang sering dipakai. Yang pertama, normal range VLAN, digunakan untuk jaringan skala kecil dan menengah. Nomor ID 1002 sampai 1005 dicadangkan untuk token ring dan FDDI VLAN. VLAN ID 1,1002 sampai 1005 secara default sudah ada dan tidak dapat dihilangkan. Digunakan secara default port. Konfigurasi disimpan di dalam file database VLAN, yaitu VLAN.dat. File ini disimpan dalam memori flash pada switch. VLAN trunking protokol, yaitu membantu manajemen VLAN, hanya dapat bekerja pada normal range VLAN dan menyimpannya dalam file database VLAN. Yang kedua, extended range VLAN, memampukan para service provider untuk memperluas infrastrukturnya kepada konsumen yang lebih banyak. Dibutuhkan oleh perusahaan skala besar yang menggunakan jumlah VLAN lebih dari normal.
memiliki fitur yang lebih sedikit dibandingkan VLAN normal Range. Disimpan dalam NVRAM File Running Configuration. FTP tidak bekerja. Istilah-istilah VLAN. Ada dua port dalam VLAN, yaitu trunk dan akses. Untuk trunk, kita membutuhkan sebuah router untuk membuat VLAN. Pada akses, kita perlu sebuah switch untuk yang dapat memecah informasi VLAN ID dari port trunk. Tipe VLAN. Teknologi VLAN digunakan untuk berbagai keperluan di dalam jaringan komputer yang makin kompleks. Berdasarkan tingkat lalu lintas jaringan, ada beberapa tipe VLAN yang dapat kita terapkan. Default VLAN, VLAN data, native VLAN, management VLAN, dan voice VLAN. Sekian penjelasan VLAN dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.